Guys, selingkuh itu nggak selalu soal khilaf sesaat. Kadang ada juga yang udah kejadian lama, dilakuin diam-diam, rapi banget sampai orang-orang nggak nyadar. Semakin lama hubungan gelap itu jalan, semakin jago juga pelakunya nutupin jejak. Keren kan guys? Tapi, sehebat-hebatnya mereka sembunyiin, pasti ada aja celah yang bisa ketahuan. Kalau kamu cukup peka, kamu bakal ngerasa ada yang ganjil. Ada vibe yang beda guys. Dan kalau kamu ngikutin intuisi kamu bisa lihat kalau ada yang nggak beres. Nah, di sini kita bakal ngebahas 7 tanda-tanda kalau perselingkuhan itu udah berlangsung cukup lama. Dengerin baik-baik ya guys. Soalnya bisa aja tanda-tanda ini lagi kejadian di sekitar kamu. Yang pertama, perubahan sikap yang pelan-pelan jadi normal. Waktu selingkuh masih baru mulai, biasanya sikap pasangan berubahnya mendadak banget guys, bikin kita langsung curiga. Tapi makin lama mereka menjalani 2 dunia, makin jago juga nutupinnya. Sikapnya jadi konsisten, bahkan kelihatan natural, kayak nggak ada apa-apa. Mereka belajar nyimbangin hidup di 2 tempat. Bisa manis di satu sisi, dingin di sisi lain, tapi semua itu dijalani kayak rutinitas. Udah nggak gugup lagi pas bohong, udah hafal polanya guys. Kamu mungkin ngerasa ada yang beda, tapi bingung nunjukin apa yang salah. Kadang mereka bisa perhatian banget, tapi besoknya cuek seolah-olah kamu nggak penting. Dan pas kamu tanya kenapa, jawaban mereka tuh logis banget guys, kayak lagi capek atau banyak kerjaan, padahal ada yang nggak beres. Perubahan mood yang dulu aneh, sekarang jadi kebiasaan. Karena udah sering terjadi, kita jadi ngerasa itu normal. Padahal itu tanda awal kalau ada yang disembunyiin. Mereka kelihatan lebih stabil sekarang, nggak kayak dulu pas masih panik nutupin semuanya. Tapi buat yang bener-bener ngeh, pasti bisa lihat celah kecil guys. Kayak kebiasaan baru yang muncul entah dari mana, atau kehadiran yang terasa tapi kosong. Yang kedua, komunikasi mulai hancur pelan-pelan guys. Nggak kelihatan langsung putus, tapi terasa berkurang. Bukan cuma jarang ngobrol, tapi isinya pun udah nggak dalam. Dulu bisa cerita panjang, diskusi asik, tapi sekarang kayak ngobrol sama stranger. Mereka udah dapat perhatian dari tempat lain. Jadi buat apa capek-capek bangun koneksi sama kamu lagi pas kamu coba ngobrol mereka cuek? Jawabannya pendek-pendek, kadang kelihatan males banget. Capek, banyak kerjaan, ngantuk. Udah jadi alasan standar buat nutup pintu komunikasi. Tapi sebenarnya hati mereka udah nggak full buat kamu. Makanya kalau kamu ngerasa kayak ngobrol sama tembok, jangan anggap remeh guys. Itu bisa jadi sinyal kuat banget kalau ada yang lagi disembunyikan. Komunikasi yang makin hambar ini sering banget jadi tanda kalau perselingkuhan itu udah bukan hal baru lagi. Udah jalan cukup lama. 3. Fisiknya ada, tapi hatinya kayak pergi entah kemana. Ini nih yang paling nyesek guys. Pasangan kamu masih sering ada di rumah, masih makan bareng, tidur bareng, bahkan ikut kumpul keluarga. Tapi rasanya dia kayak kosong. Dia ada secara fisik, tapi hatinya udah nggak di situ lagi guys. Tatapan matanya kosong, kayak mikirin hal lain. Ngobrol sama kamu tapi kayak robot. Sentuhan yang dulu bikin hangat, sekarang kerasa dingin banget kayak di kutub utara. Pelukan, ciuman, genggaman tangan, semua kayak ya udah, biar nggak ketahuan aja. Pas di depan orang, mereka masih main peran sebagai pasangan ideal. Tapi, begitu cuma berdua, langsung terasa hampa banget. Bukan cuma soal kurang perhatian, tapi kayak udah nggak nyambung secara emosional. Karena kalau hati udah terbagi ke orang lain, energi buat kamu pun otomatis ikut berkurang. Dan sesempurna apapun mereka nutupin, yang namanya koneksi hati itu nggak bisa dipalsuin. Yang benar-benar sayang bakal bisa ngerasain guys. 4. Jadi super protektif sama HP dan medsosnya. Salah satu tanda paling jelas kalau ada yang nggak beres, yaitu lihat cara dia ngejaga ponselnya guys. Tiba-tiba HP jadi barang pribadi banget. Pakai password baru, notifikasi disembunyiin, HP dibawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Dulu pas ada notif masuk santai aja, sekarang buru-buru ngecek layar sambil nyari alasan. Kalau kamu deket, mereka langsung panik. Kadang refleks nutup layar,
Kadang pura-pura nggak ada apa-apa. Mereka bilang aku butuh privasi, padahal kamu tahu banget itu cuma tameng. Dan kalau kamu iseng-iseng ngintip, mereka bisa langsung defensif, bahkan marah. Padahal dalam hubungan yang sehat, harusnya nggak ada yang perlu disembunyiin. Keterbukaan itu hal yang normal, bukan sesuatu yang harus dijaga mati-matian kayak rahasia negara. Kalau HP udah dijaga ketat banget, padahal dulu biasa aja, itu bisa jadi sinyal kuat kalau ada sesuatu yang lagi disembunyiin guys. 5. Tiba-tiba jadi super peduli sama penampilan. Seseorang yang udah lama selingkuh biasanya mulai ngerawat diri lebih intens. Mulai dari dandanan lebih niat, baju makin kece, parfum nggak pernah absen, bahkan skincare yang dulu nggak pernah dipikirin, sekarang jadi rutin. Tapi anehnya, semua itu bukan buat kamu guys, melainkan buat seseorang yang diam-diam mereka perjuangkan di belakang kamu. Perubahan ini kadang nggak masuk akal. Bukan karena kerjaan baru, bukan karena mau ke kondangan, tapi kayak ada motivasi misterius yang bikin mereka pengen tampil maksimal setiap saat. Yang dulunya keluar rumah cuma pakai kaos oblong dan sandal jepit, sekarang tampil kayak mau photoshoot. Cuma beli gorengan ke depan komplek aja bisa setengah jam di depan kaca. Pas kamu nanya, jawabannya klise, pengen tampil lebih baik buat diri sendiri. Tapi kamu tahu ada yang nggak biasa. Soalnya itu dibarengi juga sama mereka yang makin sering keluar rumah atau pulangnya makin malam. Intinya sih, penampilan mereka makin niat karena ada someone out there yang pengen mereka impress guys. Dan kalau ini udah jadi kebiasaan baru yang konsisten, itu bisa jadi sinyal ada motivasi lain yang lagi jalan di belakang layar guys. Waspada ya guys. 6. Jadi gampang meledak dan sensian. Kalau akhir-akhir ini pasangan kamu gampang banget marah, bisa jadi bukan kamu yang salah. Mereka aja yang lagi berantakan di dalam. Selingkuh dalam jangka waktu lama itu capek. Bayangin harus bohong terus-terusan guys, nyimpen rahasia, dan pura-pura semua baik-baik aja. Lama-lama tekanan itu numpuk, dan ujung-ujungnya kamu yang jadi sasaran pelampiasan guys. Hal kecil yang dulu nggak pernah dibahas, sekarang bisa jadi bahan ribut. Kamu nanya hal biasa aja, mereka udah sewot. Semua yang kamu lakuin selalu salah di mata mereka. Saking emosinya nggak stabil, mereka bisa tiba-tiba marah cuman gara-gara kamu tanya, jam berapa pulang? Atau, kenapa kelihatan capek banget? Tapi kadang, marah-marah itu cuma strategi juga. Biar kamu nggak sempet nanya hal yang sebenarnya. Biar kamu ngerasa bersalah duluan dan mundur. Di sisi lain, itu juga bentuk perang batin guys. Mereka kesel bukan cuma ke kamu, tapi juga ke diri mereka sendiri yang hidup dalam dua dunia. Makanya, kalau rumah mulai kerasa tegang terus padahal kamu nggak salah apa-apa, mungkin ada hal yang lagi ditutupin. Kemarahan yang berlebihan dan gampang tersinggung itu bisa jadi sinyal kalau ada luka dalam yang nggak mereka beraniin jujurin. 7. Kehidupan intim yang tiba-tiba berubah total. Hubungan yang sehat itu biasanya punya chemistry yang stabil, termasuk soal kehidupan intim guys. Tapi kalau udah selingkuh dalam jangka panjang, bagian ini jadi salah satu yang paling cepat berubah. Entah jadi makin dingin kayak nggak ada gairah, atau sebaliknya jadi terlalu agresif tapi tanpa koneksi emosional guys. Yang jelas, perubahan ini nggak muncul tanpa alasan. Kalau kamu ngerasa kayak cuma dijalanin doang, tanpa rasa, tanpa kedekatan, itu bisa jadi tanda ada sesuatu yang berubah di dalam hati mereka. Karena saat mereka udah berbagi perasaan dan kedekatan dengan orang lain, hubungan sama kamu pun jadi terasa kosong. Yang dulu penuh cinta, sekarang kayak formalitas. Jadi, kalau ada perubahan besar dalam kedekatan fisik kalian, dan kamu ngerasa itu nggak wajar, jangan diabaikan ini guys. Kadang, kalau pasangan udah lama selingkuh, ada dua hal ekstrim yang bisa banget terjadi soal urusan ranjang. Yang pertama, mereka jadi makin dingin. Kayak udah nggak tertarik aja gitu buat deket-deket. Setiap kali kamu ajak deket secara fisik, alasan yang keluar itu-itu aja. Capek, stres, lagi nggak mood. Tapi bukan karena kamu yang berubah. Masalahnya, kebutuhan mereka baik secara fisik maupun emosional udah dipenuhi di tempat lain guys. Yang kedua, justru mereka bisa kelihatan lebih bersemangat.
Tapi anehnya, bukan yang bikin kamu ngerasa makin deket guys. Gairahnya naik, tapi nggak ada koneksi hati. Kayak, ya udah, cuma rutinitas aja. Ada fisik tapi nggak ada rasa. Intinya, bukan cuma soal seberapa sering, tapi soal rasanya gimana pas kalian bareng guys. Kalau yang dulu penuh cinta sekarang terasa datar, dingin, atau malah kayak robot. Nah, itu bisa jadi alarm besar guys. Karena pas udah ada orang ketiga yang ngisi secara emosional, otomatis semua jadi berubah. Dia bisa ngerasa bersalah, atau malah ngerasa udah cukup dari hubungan lain, jadi yang sama kamu kayak tinggal sisa-sisa aja. Dan percaya deh guys, perubahan di ranjang itu sering jadi cermin paling jujur buat ngelihat apa yang sebenarnya lagi terjadi guys. Selingkuh yang udah lama itu nggak mungkin bisa 100% disembunyiin guys. Sehebat-hebatnya dia nutupin, tetap aja bakal ada hal-hal kecil yang kerasa beda. Kayak dari sikap, emosi, sampai kebiasaan yang nggak seperti biasanya. Sebagai pasangan, kamu berhak buat peka. Bukan berarti kamu langsung curiga buta guys, tapi ini soal melindungi diri sendiri dari rasa sakit yang berlarut. Kehilangan kepercayaan emang nyakitin, tapi terus-terusan dibohongi itu lebih nyesek lagi guys. Kalau kamu udah mulai lihat tanda-tanda ini muncul di hubungan kamu, jangan langsung panik tapi juga jangan cuek guys. Ajak dia ngobrol baik-baik, bicarakan dengan tenang, dan pikirkan langkah terbaik buat diri kamu ke depannya. Karena dalam hubungan, yang paling penting itu bukan cuma cinta, tapi juga jujur dan setia. Lebih baik tahu kenyataan yang pahit, daripada terus hidup dalam kebohongan yang manis-manis tapi palsu guys. Kamu pantas dapetin hubungan yang tulus, yang jujur, yang bikin kamu ngerasa dicintai beneran. Semoga bermanfaat. See you next time guys.